liturgi di dalam ibadah? Apa makna liturgi dalam ibadah? Bapak Ibu yang terkasih, kata liturgi adalah kata yang mungkin gak asing lagi di telinga setiap kita pada hari ini. Karena liturgi sangat erat dengan ibadah yang sering kita lakukan, baik tiap minggu ataupun di persekutuan tengah minggu kita. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa harus ada liturgi di dalam ibadah yang kita lakukan? Kenapa nggak bebas aja gitu tanpa terikat dengan sebuah kata liturgi? Ada beberapa pertanyaan penting dan pernyataan penting yang akan kita bahas bersama-sama terkait tentang liturgi ini. Makna liturgi di dalam ibadah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama adalah berbicara tentang apa itu liturgi. Lebih dahulu kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian daripada liturgi? Sehingga ketika kita tahu apa pengertian liturgi, kita akan memahami lebih dalam makna liturgi itu di dalam ibadah kita. Kita harus sama-sama memiliki perspektif yang sama dulu terkait tentang liturgi ini. Ternyata Bapak Ibu, kata liturgi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu liturgia. Liturgia. Nah, itu dari bahasa lain yang artinya pelayanan publik atau work of the people. Yaitu pelayanan publik, pelayanan yang dilakukan secara umum, secara terang-terangan, yang mencakup tugas jabatan. Yang terdapat bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 23, Kisah Rasul 13 ayat 2. Pemberian kasih di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 12. Dan juga pelayanan iman di dalam Filipi 2 ayat 17 dan Filipi 2 ayatnya yang ke-30. Nah, inilah asal kata daripada liturgi itu, yang artinya pelayanan publik, work of the people, yang mencakup 3 hal ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, terkait hal ini sebenarnya liturgi yang sempurna ini telah dilakukan atau telah digenapi oleh Yesus Kristus di dalam pelayanannya sebagai imam besar dan liturgos agung di tengah-tengah dunia ini. Kita lihat sama-sama di dalam Ibrani 8 ayat 1 sampai 2, 8 ayat 6, 9 ayat 21 dan 10 ayat 10 sampai 12. Tapi Saudara John tahu Titis akan bacakan Ibrani 8 ayat 1 sampai 2 dan Ibrani 10 ayat 10 sampai 12. Ibrani 8 ayat 1 sampai 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Dan karena kehendaknya inilah yang telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selamanya di sebelah kanan Allah. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat bagian ini mungkin kita akan mengatakan, oh liturgi itu kan yang sempurna sudah digenapi oleh Yesus Kristus dalam pelayanannya sebagai imam besar dan liturgos agung. Nah, kalau begitu buat apa lagi liturgi itu kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat jelas di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-11, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Setelah ia mempersembahkannya hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Yang berarti bahwa memang Kristus sudah menyempurnakan ini, sudah menggenapi ini di dalam dirinya sendiri, yaitu pelayanannya sebagai imam besar dan liturgos agung untuk membawa seluruh jemaat untuk melihat dan mengarahkan diri kepada Allah. Tetapi bukan berarti hal ini tidak kita kerjakan di dalam kehidupan setiap kita.
kita juga adalah imam-imam yang telah dipilih oleh Allah, umat Allah yang dipanggil untuk juga mengerjakan pelayanan ini di dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu liturgi itu harus sungguh-sungguh kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Sekali lagi memang sudah digenapi oleh Yesus Kristus, tetapi bukan berarti berhenti di Yesus Kristus. Tetapi justru kita lanjutkan pekerjaan itu, kita lanjutkan tata cara itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat kembali tentang pengertian daripada liturgi ini, yaitu pelayanan publik, work of the people. Nah tetapi kalau kita melihat lebih luas pada saat ini, ternyata liturgi itu dapat dipahami sebagai wujud representatif iman gereja kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus yang berkarya dalam dunia, berkenaan dengan interaksi antara Allah dan umatnya. Inilah yang disebut atau kita maknai sebagai liturgi di dalam ibadah yang kita lakukan. Sebagai wujud representasi iman gereja kepada siapa? Kepada Allah Tritunggal, kepada Allah Bapa, Allah Anak yang sudah digenapi tadi dalam Kristus, Allah Roh Kudus yang berkarya di dalam dunia, berkenaan dengan interaksi Allah dan umatnya. Atau dengan kata lain bahwa liturgi ini bagaimana cara kita menggambarkan iman gereja kita, iman kita kepada Allah Bapa. Bagaimana kita sungguh-sungguh menggambarkan iman kita di tengah-tengah beribadah kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang sudah berkarya di dalam kehidupan kita. Dan di dalam kita menggambarkan atau merepresentasikan iman itu, ada pun interaksi yang terjadi. Tidak hanya satu arah, tidak hanya Allah saja kepada kita atau kita saja kepada Allah. Tetapi interaksi dua arah antara Allah dan juga umatnya. Hal ini bisa lebih jelas kita lihat di dalam Yesaya 56 ayat 1-7 maupun 2 Korintus ayat pasal 9 ayatnya yang ke-12. Nah Bapak Ibu yang terkasih, sebab itu kita nggak heran kalau liturgi di dalam ibadah kita, baik itu di hari Minggu maupun persekutuan itu nggak melulu satu arah. Tetapi ada interaksi di dalamnya yang memungkinkan kita juga berkomunikasi dengan Allah. Allah menyampaikan kehendaknya melalui puji-pujian, melalui firman, melalui doa. Dan kita juga menyatakan iman kita. Berinteraksi, berkomunikasi dengan Dia melalui pujian yang kita naikkan, melalui firman yang kita dengarkan, melalui sikap kita, dan juga melalui doa-doa yang kita naikkan. Jadi pengertian dulu, setelah itu bagaimana dasar liturgi yang benar itu. Jadi seperti yang kita pahami sebelumnya, bahwa liturgi itu adalah wujud representasi iman gereja kepada Allah Tritunggal dan berkenaan dengan interaksi Allah dan umatnya. Nah, oleh sebab itu liturgi yang benar itu akan selalu mencakup elemen atau bagian iman dan relasi rohani. Ini tidak dapat dipisahkan bahwa ketika kita berbicara tentang dasar liturgi yang benar, maka liturgi yang benar ini karena berbicara representasi iman gereja kepada Allah Tritunggal dan interaksi kita dengan Allah, dengan manusia, maka ini akan mencakup dua elemen ini, yaitu elemen iman, bagian iman, dan juga tentang relasi rohani. Nah maksudnya seperti apa sih Bapak Ibu tentang elemen atau bagian iman dan relasi rohani ini? Kita akan lihat di dalam 4 bagian. Yang pertama bahwa liturgi ini selalu dimulai dengan panggilan beribadah. Karena Allah adalah inisiator eksistensi iman dan pertemuan rohani. Di dalam maksud ini, di dalam pemahaman ini kita melihat bahwa liturgi itu akan selalu dimulai dengan panggilan beribadah. Karena Allah adalah inisiator eksistensi iman dan pertemuan rohani. Yang berarti bahwa di dalam panggilan ibadah itu kita merasakan iman kita di dalam Kristus dan juga
ada relasi rohani, relasi kita dengan Allah kita yang memanggil kita. Dan yang kedua, liturgi ini berpusat pada berita Injil, yaitu pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Karena tanpa pengampunan tidak mungkin manusia berelasi dengan Allah. Dan bukankah ini juga yang menjadi inti iman kita di dalam Kristus? Yaitu bahwa kita telah ditebus di dalam Kristus dan memperoleh pengampunan di dalam Dia. Dan oleh sebab itu kita boleh berelasi dengan Dia. Dan yang ketiga adalah liturgi berkarakter dialogis yang didasari oleh dua bagian interaksi antara firman Allah dan respon manusia. Dan ini merepresentasikan relasi dinamik antara Allah dan umatnya. Dan di dalam bagian ini kita mengalami penumbuhan secara relasi rohani, di mana kita dimungkinkan berinteraksi dengan Allah dan bertumbuh di dalam relasi itu. Dan yang keempat adalah liturgi bertujuan menghasilkan transformasi hidup karena Roh Kudus itu sendiri hadir di dalam ibadah untuk mempertobatkan dan menguduskan umatnya demi kemuliaan Allah Tritunggal. Dan tentu ini gak lepas dari satu pemahaman iman yang mendorong kita bertransformasi di dalam relasi dengan Dia. Dan di dalam liturgi ritual minggu yang biasa kita lakukan ini, kita harus sungguh-sungguh mencerminkan itu di dalam liturgi sehari-hari kita. Yaitu di dalam kehidupan sehari-hari kita dengan juga menikmati Dia di dalam kehidupan sehari-hari kita dan memberi diri kita untuk mau menjadi pelayan bagi Allah. Dengan kata lain bahwa liturgi yang kita lakukan setiap minggu itu yang kita nikmati setiap minggu seharusnya juga mendorong iman kita untuk mengalami transformasi setiap hari di dalam Dia. Sehingga dengan itu kita bisa memaknai kehidupan kita juga bukan kehidupan yang sembarangan. Ketika kita bangun pagi, ada liturgi juga yang kita lakukan. Allah memanggil kita untuk mengerjakan panggilannya dalam hidup kita. Kita bangun pagi, kita datang beribadah kepada Tuhan dengan hidup kita. Kita melakukan kehidupan kita sehari-hari, melakukan aktivitas kita di dalam satu pemahaman bahwa aku ingin merepresentasikan Allah, imanku kepada Allah. Dan aku ingin berkomunikasi dengan Dia di dalam hidup sehari-hariku. Tuhan Yesus memberkati.